Perjalanan wisata, 3 pemuda backpacker berubah menjadi bencana ketika mereka ditangkap oleh sebuah kelompok dan dibawa ke sarang penyiksaan. Bisakah para pemuda ini melepaskan diri dan selamat dari sarang penyiksaan tersebut? Mari kita saksikan alur ceritanya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Cerita dibuka dengan memperlihatkan 3 orang backpacker yang sedang berada di Amsterdam. Saat itu, mereka mampir di sebuah kafe, mengisap ganja sambil membahas ingin menghabiskan waktu backpacker mereka keliling Eropa sambil mencari gadis-gadis untuk diajak tidur. Backpacker bandel ya mereka ini, teman tante. Malamnya, saat mereka kembali ke hostel tempat mereka menginap, mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Alex. Alex memberitahu ada satu hostel di Slovakia yang penuh dengan gadis-gadis cantik yang bersedia untuk diajak bersenang-senang oleh para pendatang. Buat yang belum tahu, hostel itu adalah penginapan yang satu kamar bisa beramai-ramai dan lebih murah daripada hotel. Esoknya, mereka pun segera menuju Slovakia dengan penuh semangat. Di kereta, mereka bertemu dengan seorang pria tua dalam gerbong yang sama. Namun ketika mengobrol, Josh salah paham dengan gestur pria tua itu, sehingga pria itu pun keluar dari gerbong mereka. Akhirnya mereka sampai juga di Slovakia, meskipun agak sedikit bingung karena tempat itu terlihat sangat sepi. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan taksi dan akhirnya sampai di sebuah hostel yang penuh gadis-gadis cantik. Dan semakin senang begitu tahu mereka sekamar dengan gadis-gadis itu. Malamnya, mereka pun clubbing bersama. Tak lama, Josh yang punya penyakit asma pergi keluar klub untuk mencari udara segar dan menghirup inhalernya. Tiba-tiba, muncul sekelompok anak kecil galak yang mencoba memalaknya. Namun Josh ditolong oleh pria tua yang ditemuinya di kereta, dan mereka pun berbincang-bincang santai di dalam. Esokan paginya, Josh dan Pax bangun dengan suasana hati sangat senang. Ya iyalah ya teman tante, mereka habis nge-gym malam soalnya. Namun Oli tak ada di kamar. Mereka memeriksa ke bawah tapi tetap tak menemukan Oli. Ternyata resepsionis hostel bilang kalau Oli sudah check out tadi subuh. Mereka pun meninggalkan pesan suara di ponsel Oli bahwa mereka akan pergi ke kota dan agar Oli segera menghubungi mereka. Tak lama, seorang gadis bernama Kana menghampiri Josh dan menunjukkan foto temannya dan Oli bersama. Rupanya, gadis itu juga seorang backpacker dan temannya tiba-tiba hilang pagi ini dan mengirimkan foto itu padanya. Tak lama kemudian, mereka menerima SMS dari Oli yang bilang kalau dia pulang ke rumah. Tapi ternyata, Oli sudah tewas terpenggal teman tante. Dan scene pun memperlihatkan seorang laki-laki yang masuk ke sebuah ruangan berisikan gadis yang sudah diikat. Sepertinya itu gadis yang bersama Oli di foto tadi. Dan kembali ke Josh dan Pax yang malamnya kembali berpesta bersama para gadis. Namun, Josh yang sudah sangat lelah kembali lebih dulu ke kamar. Sementara itu, Pax yang tiba-tiba merasa pusing pingsan di toilet klub. Begitu sadar, Josh sudah terikat di kursi dengan kepala ditutupi kain hitam. Dia melihat sekeliling ruangan lewat lubang kecil di area mata dan ketakutan melihat banyaknya alat-alat penyiksaan di ruangan itu. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria memakai masker masuk ke ruangan dan membuka penutup kepala Josh. Josh pun segera berteriak meminta agar dilepaskan. Namun, pria itu mengambil sebuah bor, mendekati Josh, lalu teriakan Josh pun bergema di seluruh ruangan. Ternyata, pria bermasker itu adalah si pria tua di gerbong kereta teman tante.
Josh langsung kaget dan menangis. Si pria tua terus mengoceh bahwa dia sejak dulu ingin menjadi dokter bedah namun tidak kesampaian karena tangannya selalu gemetar. Josh memohon agar dia dilepaskan, namun pria tua itu akhirnya melepaskan borgol Josh dan membuka pintu. Josh langsung berdiri namun seketika dia terjatuh karena pergelangan kakinya sudah diiris oleh pria tua itu. Dengan merangkak, Josh mencoba menuju pintu, tapi dia diseret kembali oleh pria tua itu dan scene berpindah ke Pax yang sudah sadar. Dia segera kembali ke hostel, tapi begitu masuk kamar, Josh tidak ada di situ. Melainkan ada dua orang gadis yang berbicara dan berlaku persis sama dengan dua gadis sebelumnya. Pax langsung merasa aneh. Pax mencoba mencari area yang seperti tampak dalam foto yang dikirimi Oli dan akhirnya menemukannya. Namun, tiba-tiba ponselnya dirampas oleh kelompok anak badung. Pax lalu mencoba meminta bantuan polisi setempat, namun polisi hanya menyuruh Pax untuk menunggu teman-temannya di hostel. Ketika Pax keluar dari kantor polisi, dia melihat Lana yang semalam bersama Josh dan mengikutinya. Begitu menemukan Lana, Pax bertanya di mana Josh, dan Lana menjawab bahwa Josh bersama Oli. Pax terus memaksa Lana untuk mengantarkannya ke tempat teman-temannya. Akhirnya, Lana pun setuju. Ketika akhirnya mereka sampai, seorang pria berkata kepada Pax untuk hati-hati karena dia bisa menghabiskan seluruh uangnya di dalam. Spend all your money. Pax dan Lana pun masuk ke dalam. Begitu masuk, Pax langsung melihat ternyata para wanita itu umpan teman tante, umpan untuk merayu para backpacker dan menangkap mereka untuk dibawa ke tempat penyiksaan itu. Di tempat itu, siapa saja bisa membayar untuk melihat atau melakukan hal-hal sadis. Memang tempat untuk para psycho ini. Pax pun ditangkap dan diseret. Sepanjang jalan, Pax melihat banyak ruangan penuh dengan orang yang sedang disiksa dan teriakan-teriakan para korban. Akhirnya dia diikat dan dikurung di sebuah ruangan gelap. Tak lama, masuklah seorang pria ke ruangan Pax. Pax terus memohon untuk dilepaskan, namun karena Pax terus mengoceh, si pria penyiksa pun akhirnya menyumpal mulut Pax dan menodongkan senjata ke kepala Pax. Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan mengambil sebuah gergaji mesin. Giling si ini teman tante. Tapi lagi-lagi dia mengurungkan niatnya. Pax yang sudah sangat ketakutan sampai muntah-muntah dan kencing di celana. Akhirnya, dia mengiris beberapa jari Pax dengan gergaji mesin itu. Pax pun berteriak kesakitan. Tak berhenti di situ, si pria membawa gergaji mesinnya mendekati Pax. Namun, Pax segera berusaha membebaskan ikatannya. Si pria juga berusaha meraih gergaji mesinnya. Akhirnya, penjaga di depan pintu masuk untuk memeriksa. Namun, Pax menembak penjaga itu. Sebelum keluar, Pax mengambil dua jarinya yang putus dan memakai topeng yang ada di ruangan itu.
Seketika, lampu di koridor menyala dan beberapa penjaga bermunculan. Pax pun langsung masuk ke sebuah ruangan. Ternyata, itu adalah ruangan tempat mayat-mayat dikumpulkan. Tiba-tiba, Pax bersembunyi di tumpukan mayat teman tante. Cerdas juga ya dia. Namun, sewaktu di lift, akhirnya gerobak itu ditaruh di sebuah ruangan di mana mayat-mayat itu dimutilasi menjadi potongan kecil-kecil. Dan begitu Pax membuka mata, dia melihat mayat Josh tepat di depan matanya. Pada waktu pria pemutilasi mengambil mayat selanjutnya dari gerobak, jari tangan Pax yang putus terjatuh. Pax pun berusaha mengambilnya, namun sayang, jari Pax terlanjur diambil oleh si pemutilasi. Dan dibawa ke tempat pembakaran bersama dengan semua potongan mayat tadi. Pax pun memukul pria itu dari belakang dan langsung masuk ke lift. Akhirnya, Pax sampai ke lantai paling atas dan melihat dari jendela polisi yang ditemuinya waktu itu ada di bawah dan sepertinya adalah kelompok mereka juga. Pax segera mengganti bajunya dengan jas yang ada di ruangan itu. Sementara itu, para penjaga sudah menyadari kaburnya Pax. Tiba-tiba, seseorang masuk ke ruangan Pax dan mengira Pax juga penjaga di situ. Ketika akhirnya pria itu pergi, dia meninggalkan pistolnya di situ. Pax segera mengambil pistol itu dan mengendap keluar. Akhirnya, Pax berhasil sampai keluar gedung dan menemukan sebuah mobil dengan kunci di dalamnya. Namun tiba-tiba dia mendengar teriakan keras seorang wanita, sehingga dia pun masuk kembali ke dalam untuk menolong wanita itu. Dan menemukan karena sedang disiksa. Pax pun segera menembak si penyiksa. Karena terus menjerit kesakitan karena bola matanya menggantung keluar, Pax pun dengan terpaksa memotong bola mata itu. Pax dan Kana segera mengendap keluar, namun para penjaga semakin banyak berdatangan. Akhirnya, mereka berhasil pergi dengan sebuah mobil dengan beberapa penjaga mengejar di belakangnya. Namun, di tengah jalan sebuah mobil box menutupi jalan mereka. Pax terus mengklakson agar pemilik mobil memindahkan mobilnya. Namun, begitu mobil digeser, Pax melihat Lana dan Alex yang dia temui di Amsterdam. Rupanya mereka semua sudah masuk jebakan sejak awal teman tante. Dan pada saat mereka melihat Pax segera menabrak mereka dengan mobilnya. Perjuangan belum usai, Pax dihadang oleh kelompok anak Badung. Pax melihat bungkusan permen di mobil dan memberikannya kepada mereka serta menyuruh menghadang mobil yang mengejarnya. Kelompok anak Badung ini ternyata benar-benar sadis teman tante. Mereka menghabisi 2 orang pengejar Pax. Kembali ke Pax yang akhirnya sampai di pos perbatasan kota. Dia melihat para polisi memukuli orang dan kelihatannya para polisi itu mencari mereka. Pax dan Kana segera keluar dari mobil dan berlari ke simpang jalan menuju stasiun kereta. Tapi ternyata di sana juga sudah banyak kelompok itu berjaga.
Tiba-tiba, Kana melihat wajahnya yang sudah rusak di kaca dan langsung melemparkan dirinya di kereta api yang lewat. Kasian ya teman tante. Kana! No, Kana! Kejadian itu pun mengalihkan perhatian orang-orang sehingga Pex bisa masuk diam-diam ke dalam kereta. Baru saja Pex mau duduk santai di kereta, dia mendengar suara si pria tua itu lagi. Pex mengikutinya turun dan melihat pria itu dijemput oleh putrinya. Dan ketika pria itu masuk ke toilet stasiun, Pex menculik putrinya. Si pria tua pun hanya bisa menjerit histeris memanggil-manggil putrinya. Demikianlah akhir film Hostel ini teman tante, semoga kalian suka ya. Dan film ini ada kelanjutannya, nanti tante akan mereview juga kelanjutannya. Ditunggu ya teman tante. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like channel tante ya. Terima kasih dan sampai jumpa.